Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dengan NIM 21331033. Pada pertemuan keempat ini, izinkan saya menyampaikan presentasi saya mengenai materi lanjutan dari fotogrametri dasar. Diawali dengan definisi fotogrametri menurut Kruger 93, yaitu fotogrametri adalah ilmu dan teknologi yang berhubungan dengan pengukuran dan interpretasi gambar fotografis untuk memperoleh informasi tentang objek dan lingkungan. Diawali dulu dengan foto udara. Foto udara adalah sebuah gambar atau bayangan fotografi yang dicetak foto pada media kertas foto berupa yaitu positif, negatif, ataupun diapositif yang dihasilkan dari hasil pemotretan secara fotografi menurut Wicaksono tahun 2009. Pemotretan foto udara ini terbagi dalam tiga, yaitu pemotretan udara tegak atau vertikal, miring atau condong atau oblique, dan sangat miring atau high oblique. Yang pertama yaitu pemotretan foto udara tegak. Pemotretan ini dilakukan dengan posisi pesawat udara yang membawa kamera melakukan pemotretan secara tegak lurus dengan permukaan bumi. Posisi kamera yang tegak lurus didapatkan dengan sudut kemiringan yang di bawah 1 derajat. Yang kedua yaitu pemotretan foto udara miring. Pemotretan ini dilakukan dengan posisi antara pesawat udara yang membawa kamera atau sumbu lensa kamera dengan permukaan bumi memiliki sudut yang agak miring, atau untuk pemotretan agak miring atau low oblique, dan dengan kemiringan tertentu untuk pemotretan mining atau untuk pemotretan miring. Yang ketiga yaitu pemotretan udara sangat miring. Pemotretan ini terlihat atau tidaknya garis batas cakrawala atau horizon. Namun, perbedaan lain adalah sudut pengambilan gambar pada optical axis-nya, sehingga batas cakrawala bisa ikut terpotret. Selanjutnya yaitu foto udara format kecil. Foto udara format kecil merupakan foto yang dihasilkan dari pemotretan yang menggunakan kamera dengan ukuran film sekitar 24 mm atau dikali 36 mm dengan panjang fokus 35 mm. Keunggulan kemudahan yaitu pengadaan atau sewa peralatan dan biaya yang relatif murah. Di balik itu terdapat juga kelemahan utamanya, yaitu ketidaksempurnaan sistem lensa kamera untuk keperluan pemetaan dan juga tidak cocok dipergunakan untuk daerah dengan cakupan yang luas. Selanjutnya yaitu res- restitusi foto udara. Restitusi foto udara adalah dari hasil rekaman pasangan foto dalam 2 dimensi menjadi model 3 dimensi yang benar seperti pada saat pemotretan dilakukan. Model visualisasi ini kemudian dapat digunakan sebagai sumber pengadaan data spasial yang terkait dengan pembuatan peta. Tahapan pembentukan model 3 dimensi terbagi ke dalam dua, yaitu orientasi relatif dan absolut. Penempatan sepasang foto udara tersebut agar memiliki posisi dan orientasi seperti pada saat pemotretan.
Tujuan utama dari proses orientasi relatif ini membuat model dari sepasang foto stereo dengan menentukan T-point pada masing-masing foto. Yang kedua yaitu triangulasi triangulasi udara. Metode untuk mendapatkan parameter orientasi luar. Orientasi luar adalah posisi dan orientasi dari kamera saat pengambilan gambar. Selanjutnya yaitu skala foto. Sebagai perbandingan antara jarak di dalam peta dan jarak yang sebenarnya dalam foto udara, skala yang dimaksud adalah merupakan perbandingan antara panjang fokus atau F dengan tinggi terbang pesawat dengan bidang rata-rata tanah. Skala foto terbagi ke dalam tiga jenis, yaitu skala foto udara vertikal dengan medan yang tidak datar. Menurut Hartanto tahun 2014, medan yang dipotret mempunyai ketinggian yang beraneka ragam. Maka jarak objek akan berbeda-beda pula, sehingga sebagai akibatnya maka skala dalam foto tersebut menjadi berbeda-beda pula. Yang kedua yaitu skala foto rata-rata. Skala foto rata-rata merupakan skala pada ketinggian rata medan yang terliput oleh suatu foto udara tertentu. Yang ketiga yaitu ground sample distance. Salah satu unsur sensor kamera yaitu resolusi spasial sensor atau resolusi spasial kamera. Resolusi spasial kamera adalah ukuran dari sebuah piksel dalam mikron, sedangkan ukuran satu piksel pada objek yang dipotret tersebut ground sample distance atau GSD. Selanjutnya yaitu kamera. Kamera merupakan salah satu instrumen paling penting dalam dunia fotogrametri. Oleh karena itu, dapat dikatakan pula bahwa foto yang akurat mempunyai kualitas geometri yang tinggi, diperoleh dari kamera yang teliti, baik untuk keperluan foto udara maupun foto terestrial. Kamera diklasifikasikan menjadi kategori umum atau terbagi ke dalam dua jenis, yaitu kamera metrik dan kamera non-metrik. Kamera metrik sendiri itu merupakan kamera yang dirancang khusus untuk keperluan fotogrametri. Kamera metrik yang umum digunakan mempunyai ukuran format 23 cm kali 23 cm. Kamera metrik dibuat stabil dan dikalibrasi secara menyeluruh sebelum digunakan. Selanjutnya yaitu kamera non-metrik. Kamera non-metrik sendiri dirancang untuk foto profesional maupun pemula, di mana kualitas gambar lebih diutamakan daripada kualitas geometrinya. Kamera non-metrik memiliki dua keterbatasan utama, yaitu ketidakstabilan geometrik, ukuran film, dan lensa kamera. Rata-rata kamera non-metrik ini secara umum seperti kamera yang digunakan untuk memfoto secara umum dan sejenisnya. Selanjutnya yaitu sensor. Pada kamera digit, pada kamera digital, cahaya yang masuk ke dalam lensa akan dihapuskan ke dalam sebuah sensor. Sensor akan mengubah cahaya tersebut ke dalam bentuk aliran listrik. Aliran-aliran ini kemudian disimpan ke dalam memori secara cepat, seperti pada film di kamera konvensional yang merekam gambar objek ketika ada cahaya. Sensor merekam gambar secara elektronik dan merubah cahaya menjadi elektron-elektron. Elektron ini kemudian dikonversi ke dalam bentuk digital yang menghasilkan sebuah file yang mengandung informasi digital, di mana ukuran bit gambar mewakili nilai warna. Salah satu jenis sensor pada kamera digital adalah Charge Coupled, Charge Coupled Device atau CCD. CCD adalah suatu alat pencitraan untuk mengkonversikan cahaya menjadi arus 18 elektrik yang proporsional atau analog. Selanjutnya yaitu kalibrasi kamera. Untuk apapun aplikasi pada fotogrametri, akurasi dari data objek yang dihasilkan sangat tergantung pada kalibrasi kamera.
Sebuah kamera dianggap telah terkalibrasi jika jarak fokus, offset, titik pusat foto, dan parameter distorsi kamera telah diketahui. Dalam banyak situasi, dalam banyak aplikasi, terutama komputer vision, hanya jarak fokus yang diketahui sementara untuk keperluan fotogrametri yang sangat teliti, semua parameter kalibrasi digunakan. Kalibrasi kamera memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu evaluasi kinerja kamera. Yang kedua yaitu evaluasi dari stabilitas lensa. Yang ketiga yaitu penentuan parameter optik dan geometrik dari sebuah lensa. Yang keempat yaitu penentuan parameter optik dan geometrik dari sistem lensa kamera. Yang kelima yaitu penentuan parameter optik dan geometrik dari sistem akuisisi data citra. Kalibrasi kamera dilakukan untuk menentukan parameter internal kamera, meliputi principal distance. Selanjutnya, ya, dalam kalibrasi kamera terbagi ke dalam tiga parameter atau jenis. Yang pertama itu parameter kalibrasi kamera. Panjang fokus adalah jarak tegak antara titik pusat lensa atau titik fokus dengan bidang proyeksi kamera atau sensor. Posisi titik semua foto atau di dalam kamera dinyatakan sebagai X0 atau Y0 yang merupakan koordinat titik utama dalam sistem koordinat fidusial. Distorsi lensa dapat menyebabkan bergesernya titik citra pada foto dari posisi yang sebenarnya, sehingga memberikan ketelitian pengukuran yang kurang baik. Yang kedua yaitu dengan adanya distorsi radial. Distorsi radial merupakan aberasi atau lensa yang menyebabkan sinar datang yang masuk melalui lensa kamera mengalami deviasi setelah melewati titik pusat proyeksi lensa. Yang ketiga yaitu distorsi tangential atau sering juga disebut sebagai decentering atau distortion, memiliki komponen radial dan tangensial sebagai vektor dari titik pusat foto ke titik objek, dan nilainya bervariasi terhadap sumbu distorsi tangensial maksimum. Dalam sistem lensa idealnya harus diatur sejajar dengan sumbu optik dari seluruh sistem lensa. Pergeseran vertikal ataupun rotasi pada elemen lensa dari susunan yang sempurna akan mengakibatkan pergeseran geometrik dari foto yang dikenal distorsi tangensial. Selanjutnya itu prinsip kesegarisan. Prinsip kesegarisan merupakan kondisi di mana titik objek pada dunia nyata, titik pusat proyeksi, dan titik objek pada bidang foto harus terletak satu garis dalam ruang, dinamakan kondisi kesegarisan atau disebut dengan collinearity condition atau berkesinar. Kondisi ini merupakan dasar dari konsep fotogrametri. Pada saat sebuah foto diambil, berkas sinar dari objek akan menjalar menyerupai garis lurus menuju pusat lensa kamera hingga mencapai bidang film atau detektor digital. Selanjutnya yaitu Unmanned Aerial Vehicle atau UAV pada fotogrametri. UAV merupakan teknologi kendaraan udara tak berpilot yang dikendalikan dari jarak jauh, baik semi-otomatis maupun secara otomatis. Terminologi terbaru dari UAV fotogrametri menjelaskan bahwa platform ini dapat beroperasi dan dikendalikan dari jarak jauh baik secara semi-otomatis maupun otomatis tanpa perlu pilot duduk di kendaraan. Platform ini dilengkapi dengan kemampuan untuk melakukan pengukuran fotogrametri baik secara skala kecil maupun besar dengan menggunakan sistem kamera atau kamera video, sistem kamera termal atau inframerah, sistem lidar atau kombinasi ketiganya. Selanjutnya yaitu titik kontrol tanah.
Titik kontrol tanah atau ground control point merupakan suatu titik di atas permukaan tanah yang memiliki nilai koordinat tertentu. Dalam sistem koordinat tertentu yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan posisi titik atau objek di suatu tempat di permukaan tanah. Baiklah, sekian dari presentasi saya mengenai setiap unsur-unsur yang terdapat pada fotogrametri yang menjadikan satu kesatuan yang ada pada fotogrametri tersebut. Karena dari sekian banyaknya faktor-faktor yang ada di dalamnya menjadikan terkumpulnya seluruh unsur itu yang digunakan nantinya dalam proses pemetaan dengan dalam proses analisis yang ada di dalamnya. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, penyampaian, atau kesalahan dalam menyampaikan informasi yang ada di dalamnya, mohon dikoreksi, dikritik, ataupun diberi saran. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dengan segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.